Juan Lee, dari yang saya dengar, Dr. Juan Lee juga memiliki latar belakang di bidang keuangan. Ini sesuatu yang menarik nih, karena berdasarkan pengalaman pribadi saya, kayak saya dan teman-teman sesama dokter itu kayak kalau tentang keuangan tuh buta. Kalau dokter biasanya tuh nggak gitu tahu tentang keuangan gitu, mungkin karena kesibukannya dan lain-lain. Tapi bisa diceritakan nggak, Dok, bagaimana Dr. Juan Lee bisa mempelajari keuangan padahal juga seorang dokter? Waktu itu saya masih mahasiswa kedokteran. Saya lulus dari FK Unika Atmajaya, angkatan 98, saya lulus 2005. Sejak 2004 saya mendalami keuangan di salah satu asuransi terkemuka di Indonesia. Waktu itu masih menjadi pertentangan. Saya mau jadi dokter, terus terjun menjadi agent insurance, begitu. Tapi akhirnya saya selesaikan dulu dunia kedokteran saya, lalu saya akhirnya memutuskan untuk full time di perusahaan asuransi tersebut, berjibaku melayani nasabah, dan akhirnya saya banyak belajar tentang sisi keuangan, ya. Akhirnya mendapatkan gelar-gelar perencanaan keuangan dan akhirnya bisa mengedukasi nasabah-nasabah saya. Ya, dokternya bagaimana? Ya, dokternya saya tetap praktek pelayanan di Susteran Putri Kasih di Cilincing sejak saya masih mahasiswa dari tahun 99, ya. Semester ketiga sudah melayani di sana sampai sekarang. Praktek itu tidak dibayar, tetapi income saya bukan dari dunia kedokteran, tetapi dari dunia insurance. Begitu. Keren banget. Jadi talenta kedokterannya sih tetap dipakai, tetap melayani sesama, betul. Tetapi memang sumber, mungkin kalau untuk pendapatannya dari sumber yang lain. Sumber yang lain. Nah, tadi Dr. Juan Lee menyebutkan, kan Dr. Juan Lee sudah mengikuti beberapa kursus untuk perencanaan keuangan. Mungkin bisa disampaikan nggak sih, apa sih tipsnya untuk merencanakan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang diajarkan sesuai dengan iman Kristiani, ya? Oke, ada satu tips dan strategi untuk kita mengelola keuangan. 10, 20, 30, 40. Total kan 100%. Oke, ya? apa itu, Dok? Menarik, ya. Nah, 10% income kita baik adanya untuk kebaikan. Kita berdonasi, kita kasih ke orang tua kita, berbakti pada orang tua kita, dan melakukan hal-hal baik yang lain dari income yang kita sudah dapat. Ya, kita tahu ada konsep perpuluhan, betul ya, 10%. Lalu 20% kita alokasikan untuk asuransi, investasi, dan dana darurat. Gunanya buat apa? Just in case. Ya, Tuhan sudah kasih kita akal budi untuk berpikir, just in case kita sakit, ada dana lain yang kita cadangkan untuk membayari biaya pengobatan. Tentu banyak cara, salah satunya adalah asuransi atau proteksi. Ya, jadi 20% gunanya buat asuransi, investasi, atau dana darurat tersebut. Jangan lebih, jangan kurang. Ya. Lalu yang 30% itu untuk cicilan produktif. Ya, cicilan rumah, cicilan mobil, mungkin karena mobil yang digunakan untuk aktivitas kita. Ya, cicilan apartemen dan lain sebagainya. 30% maksimal. Ya. Lalu yang 40% adalah untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan, biaya rumah tangga, dan lain sebagainya, kita alokasikan 40%. Jadi ada konsep 10, 20, 30, 40. Sangat simpel. Iya, sederhana sekali, ya. Nah, pemirsa Live Channel sudah melakukan hal itu belum nih? 10, 20, 30, 40 ya. Nah, Dok, kalau kita berbicara tentang keuangan, kadang susah diselaraskan dengan iman, gitu. Kadang keuangan itu identik dengan keserakahan. Ya, mungkin kalau kita berbicara, ayo dong cari uang, gitu. Tapi bagaimana sih kita menyelaraskan, gitu, sehingga tidak ada benturan di antara kedua aspek ini? Ya, ada peribahasa menyatakan uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Butuh uang. Ya, jadi uang itu adalah netral. Uang itu ya, netral. Tergantung kita menyikapi atau memaknai uang tersebut. Ya, bagi orang yang koruptor, ya, uang itu adalah sesuatu yang harus diraup sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Benar. Tapi bagi seorang yang anak Tuhan, ya, uang itu untuk berbagi, untuk membangun rumah ibadah dan lain sebagainya. Uangnya netral. Bagaimana kita menyikapinya? Mindset kita tentang uang itu yang kita benarkan. Oke, jadi kembali lagi ke mindset yang kita miliki. Jadi bukan berarti mencari uang itu salah, tetapi justru lebih ke mindset yang kita miliki, ya, Dok, ya? Betul. Nah, berbicara tentang mindset. Nah, ini mungkin berhubungan juga soalnya terkait mindset yang kita miliki.
ketika kita berada di masa kesulitan seperti pandemi, mungkin kadang porsi yang kita alokasikan untuk sesama, untuk membantu sesama, kita diskon, kita korting nih dok, untuk keperluan yang lebih penting. Mungkin menurut pendapat dokter bagaimana tuh? Bagaimana agar kita tetap bisa melayani, melakukan perpuluhan atau memberikan untuk kebutuhan sosial di tengah masa-masa sulit? Ya, memang harus maklum ya, kita maklum bersama, semua pasti terimbas di masa pandemi ini. Ya, orang kaya, orang menengah, orang miskin, semua berimpact. Tapi bagaimana lagi-lagi kita mengalokasikan 10, 20, 30, 40%. Yang mungkin seperti tadi Dr. Alvin katakan, 10%-nya karena income kita juga turun, ya 10% menjadi lebih sedikit. Tapi tetap kita lakukan itu, sehingga kita tetap bisa berbagi kepada sesama yang lebih membutuhkan. Sesimpel itu tipsnya. Oke, jadi tetap setidaknya kita tetap alokasikan, tidak peduli jumlahnya, tetapi kembali lagi kepada niat dan mungkin ketulusan mindset. hati. Benar, niat, mindset, ketulusan hati. Jadi jangan lupa mungkin bagi pemirsa Live Channel untuk tetap berbagi walaupun di tengah kesulitan. Mungkin saya ingin membahas tentang profesi kedokteran lagi, Dr. Juanli. Mungkin Dr. Juanli ada pesan atau tips kepada teman-teman yang mungkin bergerak di bidang kedokteran, dokter, bagaimana harus bersikap sih di tengah pandemi ini? Ya, merefleksikan hidup saya, teman-teman ya. Saya kecil sudah menjadi pelayan gereja, menjadi putra altar, lalu punya cita-cita jadi pastor, lalu akhirnya menjadi seorang dokter, lalu saya terjun di pelayanan di Susteran Putri Kasih Cilincing dengan semangat spiritualitas Santo Vincentius, di mana ada satu quote dari Santo Vincentius mengatakan melihat orang miskin sebagai tuan dan majikan. Dan itu saya pegang ya, menjadi pada saat saya melayani, berpraktek pada teman-teman yang kurang mampu di sana, ya saya bisa melihat Tuhan yang saya layani sendiri sebagai tuan dan majikan saya. Dan itu benar-benar menjiwai dan menjadi bensin untuk pelayanan saya. Begitu. Lalu saya akhirnya terpilih menjadi ketua Systemic Change Indonesia, keluarga Vincentian, dari keluarga Vincentian, dan akhirnya banyak belajar bagaimana dari pelayanan yang sifatnya karitatif menjadi pemberdayaan, empowerment, dan itu digabungkan, dan itu menyemangati saya untuk berbagi lebih lagi. Lalu seperti yang tadi saya sudah katakan kepada Dr. Alvin, saya praktek hanya pelayanan di Susteran Putri Kasih dan tidak dibayar. Income saya dari mana? Income saya dari dunia insuran yang saya geluti. Saya bisa mengabdikan keahlian saya, pendidikan yang saya dapatkan untuk menjadi berkat buat orang yang tidak mampu. Begitu, jadi mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman medis lainnya bahwa kita juga pengabdian dalam diri kita bisa salurkan di tempat lain. Dan kita masih ingat ya, di dalam dunia kedokteran kita perlu cari tanda kutip SKP ya, untuk perpanjang praktek kita. Salah satu ranahnya adalah pengabdian masyarakat. Yuk mari teman-teman, di masa pandemi ini kita sebagai seorang dokter dibutuhkan oleh negara ya. Saya menjadi vaksinator dengan dulu perjuangan kita pahlawan-pahlawan dengan bambu runcing, sekarang dengan jarum runcing. Ya, saya juga bergerak di bidang gerakan tabung oksigen kemanusiaan untuk membantu sesama yang membutuhkan tabung oksigen. Di awal pandemi saya juga bergerak untuk mengumpulkan dana untuk APD. Ya, saya melakukan seminar Zoom dan lain sebagainya, berbayar hanya 50.000 dan lain sebagainya pada teman-teman insurans untuk kumpulkan dana, beli masker, beli APD untuk share ke sesama sejawat kita di berbagai kota di Indonesia, di berbagai daerah. Kami kirim dari puskesmas di kaki Gunung Sinabung sampai ke Nabire, dari Jailolo sampai ke Larantuka, ya. Dan itu kami bergerak bersama. Lalu di masa pandemi yang ini, gerakan tabung oksigen menginspirasi Indonesia juga. Bukan hanya saya, teman-teman ya, tapi ini kerjasama tim. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami hanya sebagai alatnya. Tuhan memberkati. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman nakes yang sedang bekerja di bidang kesehatan, ingat mungkin teladan utama kita Tuhan Yesus Kristus juga nggak mandang bulu ya. Betul. Ketika menolong, justru mereka Tuhan Yesus Kristus, teladan utama kita, sangat senang untuk melayani orang yang kesusahan, gitu ya. Mungkin pesan terakhir dari Dr. Juanli, apakah ada pesan dok mungkin untuk pemirsa Live Channel terkait mungkin vaksinasi, atau ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan? Oke, terkait vaksinasi kepada pemirsa Live Channel, ingat-ingat vaksinasi untuk ciptakan herd immunity. Ya, mari
percepat vaksinasi dengan teman-teman relakan diri teman-teman untuk divaksin. Stop hoax hanya di gadget teman-teman, tidak di-share. Dan setelah vaksinasi jangan euforia, kita tetap lakukan protokol kesehatan ketat dengan 5M. Begitu? Oke. Wah, terima kasih Dr. Juan Lee. Banyak sekali yang kita pelajari di episode Shalom Dok kali ini. Pertama, bahwa ketika kita ingin melayani, jangan lupa untuk selalu mulai dengan doa. Lalu semuanya mulai dengan ketulusan hati, tanggung jawab, dan juga ketulusan ketika kita ingin menolong sesama. Dan juga pesan terakhir dari Dr. Juan Lee, bagi sahabat Shalom Dok yang belum melakukan vaksinasi, jangan lupa penting sekali untuk melakukan vaksinasi karena itu merupakan salah satu kunci untuk menciptakan herd immunity, di mana itu merupakan salah satu solusi nih agar kita bisa keluar dari pandemi ya, Dr. Juan Lee. Betul. Oke, terima kasih banyak Dr. Juan Lee. Sama satu lagi. Oke, boleh Dok. Tadi ngobrol sama salah satu kru di sini, anaknya disuntik dengan suntikan tanpa bayangan dan suntiknya tidak sakit. Semoga ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman Naskes untuk menghilangkan trauma pada anak-anak Indonesia yang takut disuntik. Oke. Begitu. Terima kasih. Iya, jadi perlu diingat suntik vaksinasi COVID itu kipinya umumnya minimal ya Dok Minimal, ya. betul. Oke, terima kasih Dr. Juan Lee atas inspirasinya, atas ceritanya. Dengan demikian berakhir sudah episode Shalom Dok kali ini. Saya Dr. Alvin Nur Salim dan Dr. Juan Lee undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.